Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam literasi. Puisi itu nutrisi. Konten yang udah lama tidak saya buat. Sudah lama sekali tidak ngobrolin tentang puisi itu nutrisi. Rasanya sore ini ingin mencoba mulai lagi gitu ya. Dengan settingan yang sedikit berbeda karena ini posisi sedang mengemudi arah pulang. Sengaja saat menyetir karena memang ini menjadi sarana untuk membuat parit-parit kecil yang mengalirkan isi kepala saya agar nggak tumpah kemana-mana. Karena belakangan hari ini cukup banyak asupan bahan pikiran yang sebenarnya beberapa hal ya seperti remah-remah saja di luar yang tiba-tiba tertangkap. Itu yang sebenarnya saya tidak ingin, tidak semuanya ingin saya tangkap, tapi tertangkap saja seperti biasa lah ya. Seperti itu rasanya cara bekerja isi kepala kita, atau lebih tepatnya cara bekerja isi kepala saya. Jadi ada satu kalimat yang menarik dalam semalam ketika saya tilawah. Saya itu pas terdapat di halaman surat Ibrahim saat Allah berfirman tentang kalimat thayyibah yang diseumpamakan dengan pohon yang kokoh, akarnya menghujam ke dalam tanah dan ranting-ranting serta daunnya ada di langit-langitnya, di cabangnya. Sebuah perumpamaan yang indah atas kalimat yang benar gitu. Entah mengapa pada saat saya membacakan ayat itu, saya justru terpikir tentang kalimat thayyibat ini adalah sebuah aksioma, sebuah kebenaran yang thayyibat. Jadi dia kokoh seperti pohon yang akarnya menghujam ke tanah. Jadi kalimat ini kalimat yang benar, kalimat kebenaran gitu. Kalimat benar ini kadang-kadang justru bukan kalimat-kalimat yang seolah-olah baik gitu, yang dikemas dalam bahasa basi, atau kalau di dalam puisi itu kan kadang rima-rima yang cantik ya, diksi yang indah gitu. Tapi ketika permaknaannya itu adalah menyelisih dari kebenaran, maka sesungguhnya itu adalah pohon yang rapuh ya. Kalimat khabithat, kalau di ayat berikutnya disampaikan kalimat khabithat diumpamakan seperti pohon yang rapuh, yang gampang roboh. Karena kalimat yang benar itu terkadang terasa nggak nyaman, bisa jadi ya kalimat yang benar itu terasa belum tentu disampaikan dengan cara yang santun, yang baik. Tapi kalau itu memang benar maka dia kokoh, dia mengucap seperti aksioma 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini adalah kalimat thayyibat. Maka ketika ada yang mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 3, itu akan menyelisih pandangan kebenaran kita gitu. Demikian halnya tentang agama dalam kehidupan kita adalah mengatur tentang keseimbangan itu, kebenaran yang tidak lalu kita benar-benarkan gitu. Jadi memang benar ya, clear, fix gitu. Sehingga hasil obrolan tadi sambil ngopi dengan teman-teman, saya menemukan tipikal orang-orang yang nyaman dalam hidupnya ketika dia biasa berterus terang. Dia berterus terang apa yang dia rasakan dia sampaikan gitu. Ternyata dia akan sangat menikmati hidupnya karena lepas saja dia, tidak ada kemasan-kemasan. Seperti perumpamaan ada gelas dan diisi air gitu. Maka sebenarnya ketika kita menjadi gelas yang jernih ya, yang menggambarkan bagaimana isi hati kita, itu akan nyaman ya. Terlihat beningnya isi air kita. Lalu ketika kita khawatir kita terlihat keruh, padahal memang keruh, lah kenapa harus khawatir gitu? Apakah kita harus mengganti gelas kita menjadi gelas yang tidak bening gitu, sehingga menutupi warna kusam hati kita? Padahal sebenarnya
Justru isinya itulah yang penting, betul ya. Isinya yang penting, bukan sekedar kemasannya. Karena itu semalam saat membacakan ayat ini saya justru terinspirasi untuk memikirkan lebih banyak lagi aksioma-aksioma dalam kehidupan kita, persamaan-persamaan dalam hidup kita yang sebenarnya itu sangat terukur gitu ya. Contoh misalnya gini nih, korupsi menjadi sesuatu yang kesalahan fatal dalam satu kehidupan bukan karena, ini kan biasanya masyarakat menganggap korupsi itu adalah pencurian uang rakyat gitu, seolah-olah itu masalah uang gitu. Karena ini sebenarnya sesuatu yang mengecilkan makna kalau menurut saya ya, karena korupsi ini bukan masalah uang saja gitu. Jadi korupsi ini adalah pelanggaran atas aksioma itu, kasualitas gitu. Jadi kalau misalnya seorang yang melakukan, seorang beberapa calon pegawai mendaftar dalam satu perusahaan dengan kapasitas masing-masing gitu, terukur, maka seorang yang kapasitasnya memang cerdas gitu dan punya kriteria-kriteria yang diinginkan perusahaan, seharusnya dia yang keterima gitu. Namun ketika ada salah satu pegawai yang membayar dengan nilai tertentu, menyogok tim penilainya sehingga dia yang diterima, kan ini sebenarnya sebuah tindakan yang mengganggu hukum kasualitas, mengganggu sunatullah, mengganggu aksioma itu, mengganggu kalimat thayyibat itu. Karena jelas gitu, yang namanya orang yang rajin, orang yang hebat, orang yang pantas, orang yang layak, maka dia harusnya yang masuk gitu. Atau misalnya dalam sebuah pertandingan olahraga misalnya, ketika seorang yang memang bermain dengan bagus, tentu dia yang menang gitu. Kata itu disebut sportif ya, sportivitas. Tapi ketika lalu ada judi, ada bagaimana meng-create skor misalnya, kan sempat muncul itu ya, bagaimana orang saling tim, ada beberapa orang yang berkolusi dan berkorupsi untuk men-setting skor atas pertandingan. Kebayangkan kerusakan apa yang mereka lakukan, bukan uangnya yang diterima. Karena seringkali kita kan hanya ngelihat korupsi, berapa sih korupsinya gitu, seolah-olah kesalahannya hanya berapa nominal yang dia ambil. Padahal sebenarnya dia sedang mengganggu hukum sebab akibat, yang itu adalah aksioma dan itu adalah kalimat thayyibat gitu. Itu dilanggar. Dia sedang merubuhkan pohon kalimat thayyibat gitu dalam sisi kita, dan akhirnya keseimbangan runtuh. Makanya saya ingat betul dalam catatan pinggir Gunawan Muhammad, pada satu judul dia pernah menuliskan tentang karat, bahwa korupsi itu seperti karat dalam mesin. Dia mengganggu mesin itu dan akhirnya mesin itu rusak ketika ada karatnya di sana, tanpa kita usap, kita oles dengan oli atau pelumas. Mungkin begitu. Jadi sebenarnya pelanggaran-pelanggaran, kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan itu bisa jadi menjadi fatal karena kita sedang mengganggu keseimbangan, mengganggu aksioma, mengganggu persamaan gitu ya. Persamaan matematika dalam hidup kita yang seharusnya kalau itu dijalani, diterima apa adanya, itu nyaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.